Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Saat ini kita membicarakan mujizat apakah yang terpenting di dalam perjanjian lama. Menurut pemikiran kita ada beberapa kemungkinan yang kita pikir memenuhi syarat sebagai mujizat yang besar. Salah satunya adalah terbelahnya Laut Merah oleh Musa, di mana 2 juta orang Israel beserta segala harta benda serta ternak mereka menyeberang laut itu. Juga ada mujizat setelah itu, yaitu mujizat manah yang terjadi di padang gurun yang menyuplai orang Israel di dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Mujizat ini memang besar karena yang terakhir maksudnya memang besar karena terjadinya setiap hari selama kurun waktu yang sangat lama, yaitu selama 40 tahun. Tetapi apakah itu berarti itu mujizat yang terutama karena mujizat itu besar? Kalau dikatakan mujizat besar, iya. Tetapi itu bukanlah mujizat yang terutama di dalam perjanjian lama. Lalu apakah mujizat besar dan terpenting di dalam perjanjian lama? Kita bisa melihatnya di dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara-saudari, dalam perjanjian lama, mujizat Yunus adalah yang paling penting. Mengapa? Karena itu mengacu kepada kebangkitan Tuhan dan kematian Tuhan. Ada orang yang salah menafsirkan mujizat tersebut. Kata mereka, Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan adalah suatu mujizat yang melambangkan Tuhan berada di dalam tanah 3 hari 3 malam. Kita harus tahu, kematian dan terkubur 3 hari 3 malam di dalam tanah itu bukanlah mujizat. Sebab dikubur di dalam tanah setelah mati adalah suatu perkara yang biasa. Ada seorang kecemplung di laut dan ditelan ikan besar, itu pun suatu perkara yang biasa. Tidak saja 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, itu bukan suatu mujizat. Bahkan 50 hari 50 malam pun di dalam perut ikan bukanlah suatu tanda mujizat. Setelah 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, kemudian keluar lagi, itu barulah suatu mujizat. Kristus 3 hari 3 malam di dalam kuburan bukanlah mujizat, melainkan setelah 3 hari 3 malam dia bangkit dari kubur, itu barulah mujizat. Maka kematian bukanlah mujizat, kebangkitanlah, itulah barulah mujizat, tanda ajaib. Kepada Yunus, Allah memerintahkannya pergi ke kota Niniwe, tetapi dia sengaja ingin ke Tarsis. Dia tidak tunduk kepada Allah, tetapi Allah tidak melepaskan dia. Maka Allah menyuruh badai mengamuk dan nyaris menenggelamkan perahu atau kapal yang dia tumpangi. Akhirnya dia sadar bahwa musibah itu adalah gara-gara dia. Maka dia menyuruh penumpang perahu atau di kapal itu melemparkannya ke laut. Kemudian barulah reda badai itu. Kemudian Allah menyuruh seekor ikan besar menelan Yunus. 3 hari 3 malam ia berada di dalam perut ikan. Lalu Allah menyuruh ikan itu memuntahkannya ke daratan kering. Setelah itu barulah ia tunduk pada perintah Allah dan kembali ke Niniwe. Dia memberitakan Injil. Maka bila Anda ingin ada damai sejahtera di dalam batin Anda, haruslah insan Anda atau Yunus Anda dilempar ke dalam laut. Yunus adalah seorang yang melanggar dan menghindari perintah Allah. Ia dilempar ke dalam laut karena dosanya sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus disalibkan adalah menanggung dosa-dosa orang lain, yaitu dosa seluruh umat manusia. Begitu Yunus dilempar ke dalam laut, segalanya menjadi baik. Demikian halnya begitu Tuhan Yesus mati, segalanya pun menjadi baik.
manusia didamaikan dengan Allah. Kapankala kita mau menerima kedudukan yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita, maka segala akan menjadi damai sejahtera. Yunus harus dilempar ke dalam laut. Tuhan Yesus pun harus mati. Kita pun harus mati. Harus mengambil bagian di dalam kematian Tuhan. Yunus masuk ke dalam laut dan ditelan ke dalam perut ikan. Itu melambangkan penguburan. Dimuntahkannya Yunus oleh ikan ke daratan kering melambangkan kebangkitan. Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur dan kita pun telah bangkit bersamanya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu inti besar dari mujizat. Kebangkitan tidak saja merupakan fakta objektif, juga merupakan suatu pengalaman subjektif kita. Sebelum Yunus dilempar ke dalam laut, ia memilih mati daripada pergi ke Niniwe. Ya, ini pemahyuan besar. Artinya apa? Alamiah Yunus yang memilih mati daripada menuruti perintah Allah adalah pemahyuan besar. Manusia alamiah kita tidak mampu. Sekalipun mungkin kita menuruti dengan keterpaksaan, kita tetap ada di dalam keterbatasan manusia alamiah kita. Maka memang benar, Yunus harus mati, harus dikubur, harus hilang. Maka Yunus dalam perut ikan adalah penguburan alamiah Yunus. Ya, dalam pekerjaan Tuhan, Yunus kita atau alamiah kita harus mati, harus menghilang, harus dihilangkan. Tetapi ketika ia dimuntahkan oleh ikan besar ke daratan kering, maka pergilah ia ke Niniwe. Dimuntahkannya Yunus adalah kebangkitan Yunus. Alamiah Yunus yang penakut telah terkubur. Setelah ia dimuntahkan ikan besar, maka atas diri Yunus terjadi perubahan yang sangat radikal. Perubahannya yang radikal ini adalah pekerjaan kebangkitan. Haleluya. Setelah Anda percaya kepada Tuhan dan setelah memiliki pengalaman kebangkitan, apa yang enggan Anda lakukan dulu, maka sekarang Anda mau melakukannya. Dan banyak hal yang dulu sering Anda gagal, tidak berdaya Anda atasi, begitu menerima hayat kebangkitannya, maka Anda akan mengalami perubahan yang radikal. Bukan dengan kemampuan kita, tetapi oleh karena Allah. Bukan dengan kuat dan gagah kita, melainkan karena Tuhan yang mengerjakan bagi kita atas segala kehendaknya. Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat 19-20. Tuntutan hukum Taurat membuat kita menjadi penakut, karena kita sendiri tahu bahwa kita tidak mampu untuk memenuhinya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus telah mengerjakan dan memenuhi segala tuntutan itu oleh kematiannya di atas salib. Dan dia telah bangkit untuk menyalurkan hayatnya yang kuat itu untuk kita. Maka kita juga harus bersama Kristus mematikan alamiah kita. Dan dalam hayat kebangkitan inilah kita membiarkan Allah di dalam kita mengerjakan segala kehendaknya. Filipi 2 ayat 13. Demikianlah tanda Yunus ini merupakan tanda mujizat terbesar di dalam Alkitab Perjanjian Lama, karena berbicara tentang hal terbesar, yaitu mati bangkitnya Kristus untuk menyalurkan dirinya kepada kita. Inilah kasih karunia. Bukan kita melainkan Kristus. Kristus yang mengerjakan dan kita hanya menerimanya. Di satu sisi yaitu di aspek Kristus telah selesai, sedangkan kita yang menerima fakta yang telah selesai dan rampung itu, kita haruslah hidup di dalam kematian alamiah kita dan hidup di dalam kebangkitan bersama Kristus di dalam roh. Artinya kita harus berlatih hidup di dalam roh, dan oleh roh barulah kita dapat menikmati apa yang telah dirampungkan Allah ini menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Bagian ini adalah proses hidup di dalam kehidupan kita. Demikianlah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini memberkati kita semua. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.